Halo, hai, selamat morning, good pagi. Ya, teman-teman, kembali lagi sama Sakti. Dan kali ini Sakti ingin berbagi dengan teman-teman tentang perjalanan Sakti menuju ke salah satu tempat wisata, yaitu di The Great Asia Afrika. Ini Sakti masih OTW dalam perjalanan menuju ke sana. Ini masih di daerah Cimahi ya, karena memang Sakti orang Cimahi. Agak sedikit jauh sih dari kota Bandung, atau biasanya Sakti suka ngomongnya Bandung soalnya. Dan perjalanan terus berlanjut di pagi hari mulai jam 8, dan ini Sakti sudah sampai di Jalan Paster. Kalau teman-teman lihat ke sebelah kiri, ini adalah jalan tol ya, jalan tol menuju ke gerbang tol Paster. Dan kalau teman-teman perhatikan tuh agak jauh sih ya, itu udah padat, udah macet banget ya, karena memang tol Paster ini bisa dikatakan sebagai gerbang menuju ke kota Bandung bagi orang-orang yang berasal dari luar kota Bandung, seperti Jakarta, Depok, Bekasi gitu ya, yang ingin berlibur di kota Bandung. Nah, ini adalah Jalan Paster, teman-teman ya. Nah, Sakti ingin cerita tentang Paster ya. Kenapa kok jalannya dikasih nama Paster? Ya, karena ini nama Paster itu sih sebetulnya berasal dari seorang kimiawan dan juga biologis ya, yang berasal dari Prancis bernama Louis Pasteur. Nah, dia tuh terkenal sekali dengan teknik pasteurisasi. Apa sih teknik pasteurisasi? Teknik pasteurisasi itu adalah proses pengawatan minuman dengan cara mematikan bakteri dengan suhu tinggi sebelum dilakukan proses pengemasan. Oh ya, sebelumnya lagi ini di sebelah kanan teman-teman kalau lihat, ini adalah BTC, sebuah mall atau singkatan dari Bandung Trade Center, di mana di sini teman-teman bisa menemukan baju-baju berkualitas bagus dengan harga yang miring ya. Cuma ya sejak corona itu menjadi sangat-sangat spooky ya. Karena sepi banget, nggak ada yang datang ya. Bahkan banyak sekali toko-toko yang tutup. Sebetulnya sih ya hampir di semua mall kayak gitu ya, karena corona itu. Nah, teman-teman, yang di atas ini adalah jembatan layang atau flyover Pasupati. Pasupati itu singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jembatan ini membentang sepanjang 2,8 km dengan lebar sekitar 30-60 meter. Dia menghubungkan Jalan Paster dengan Jalan Surapati ya. Nanti di ujung di Jalan Surapati itu teman-teman bisa melihat Jalan Gasibu, dan di seberangnya lagi adalah Gedung Sate. Jalan Paster itu sebetulnya sih berganti nama menjadi Jalan Junjunan ya, tapi memang orang lebih banyak mengenalnya sebagai Jalan Paster. Di Jalan Paster ini ada dua pusat kesehatan, yaitu yang pertama adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS, yang dulu itu namanya adalah Rumah Sakit Ranca Badak ya, dimana di depannya ada ada patung ya, patung badak yang sedang berendam di dalam ranca, makanya disebut ranca badak. Ranca itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya rawa ya, jadi ranca badak adalah badak yang sedang berendam di dalam rawa. Dan juga ada Bio Farma ya, dimana Bio Farma ini adalah untuk membuat vaksin ya, membuat vaksin vaksin virus kayak campak, polio kayak gitu ya, dan juga vaksin bakteri. Ya, nanti di sebelah kanan itu kita kalau belok ke kanan yaitu melewati Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS. Cuma memang kita tidak akan lewat ya, jadi kita hanya bisa melihat dari sini aja. Dan lanjut, nanti kita akan menuju ke Jalan Sukajadi, masih di area sekitar Jalan Paster ya. Di Jalan Sukajadi ini kita ada sebuah hotel, dan kebetulan nanti untuk acara nanti kita akan nginap di hotel ini. Nama hotelnya adalah Jazz Hotel. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bandung and cari hotel, boleh nih, Jazz Hotel bisa jadi pilihan buat teman-teman tinggal selama vacation di Bandung. Ya, sekarang kita berada di Jalan Sukajadi. Ya,
Sukajadi ini, suka itu artinya ya suka ya. Sementara jadi itu sebetulnya adalah sebutan bagi wilayah atau tempat yang cekung ya. Jadi itu apa ya, kayak periuk ya kalau dalam dalam alat-alat masak itu. Jadi makanya disebutlah Sukajadi karena dia berbentuk cekung. Oh ya, ini di sebelah kiri ini adalah Paris Van Java atau PVJ. Di mana PVJ atau Paris Van Java ini bisa merupakan salah satu high class mall ya, atau mall kelas atas ya. Dia diresmikan pada bulan Juli 2006 ya kalau nggak salah, menggunakan atau memakai style open air dengan desain-desain Eropa. Dan department store yang terkenal itu ada Sogo Department Store. Ya, kita masih menelusuri Jalan Sukajadi. Dan teman-teman, ini sebagai informasi aja ya. Jalan-jalan di Kota Bandung, khususnya Jalan Sukajadi ke atas yang nantinya ke Ledeng, Lembang, itu tricky banget. Maksudnya kalau weekend apalagi itu very macet ya, macet banget. Jadi kalau misalnya mau pagi, please pergilah pagi hari ya, pagi banget gitu ya. Jangan nanggung gitu. Karena kalau nanggung itu misalnya agak siangan dikit atau kesiangan dikit itu udah pasti macet ya. Jadi bener-bener timingnya harus tepat. Well, kembali lagi ke Jalan Sukajadi. Nanti di depan kita akan melewati sebuah kolam renang yang bernama Karangsetra. Sebetulnya tidak lewat langsung sih, harus masuk sedikit ya di sebelah kiri. Nanti Sakti kasih tahu. Dan ini kenapa sih Sakti pengen highlight Karangsetra? Karena Karangsetra itu pada zamannya itu digadang-gadang sebagai taman dan kolam renang terbesar se-Asia Tenggara ya. Kolam renang ini dimulai dibangun pada bulan November tahun 1956 ya, dan diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno pada bulan Mei 1958 ya kalau nggak salah ya. Maaf nih, Sakti udah tua jadi agak-agak lupa. Takut kelewat. Gimana ya? Oke, masih belum ya. Iya, dan pada waktu peresmian itu Presiden Soekarno tidak hanya sendiri tapi juga didampingi oleh Muhammad Hatta ya. Pembangunan taman dan kolam renang Karangsetra ini sendiri memakan biaya sebesar 7 juta rupiah pada saat itu. Pada saat itu sih sangat banyak ya. Coba dibandingkan dengan sekarang, paling cukup buat apa ya kalau 7 juta rupiah ya, tapi nggak banyak lah yang jelas ya. Nah ini nih sebelah kiri. Ini sebelah kiri itu tinggal masuk dikit kita udah nyampe di Karangsetra ya. Luasnya Karangsetra sendiri sih sekitar 6,5 hektar ya. Terus juga di situ di dalamnya itu ada semacam pavilion atau penginapan sih atau villa mungkin ya. Dan juga ada waterboomnya dan lain-lain. Udah agak lama juga sih Sakti nggak bawa anak Sakti ke sana. Jadi kan udah gede sih sekarang ya. Jadi belum ke sana lagi. Ya, yuk kita lanjut yuk. Ya teman-teman, Jalan Sukajadi atau Bandung Atas lah ya, Bandung Utara atas gitu ya. Pada zaman dulu, pada zaman penjajahan Belanda ini masuknya ke kawasan elit atau high class ya, karena memang jalan ini khusus untuk para bule, khusus untuk orang-orang Eropa ya untuk datang ke sini, karena mungkin pemerintahan Belanda pada saat itu ingin daerah ini sebagai tempat yang rahasia ya, karena memang kaya kan kekayaan alamnya. Tuh bahkan kalau ada orang yang ingin masuk ke daerah Bandung Utara ini, mereka harus punya izin atau kayak paspor lah gitu ya. Oke, kita masih di Jalan Sukajadi atau Setiabudi, sorry ya, ini udah mulai Setiabudi atas. Di sebelah kanan itu nanti kita akan ada N-High, dan setelah N-High agak ke atas sedikit itu kita ada DT atau Darul Tauhid ya, sebuah pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau akrab disebut Aagim ya. Dan nanti dari Darul Tauhid ini
kita akan menjumpai sebuah perguruan tinggi atau universitas yang ada di Bandung, yaitu UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, sedikit cerita tentang UPI ya. UPI ini dulunya bernama PTPG atau Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, yang kemudian berubah namanya menjadi IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan sekarang dikenal dengan nama Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, ini ya yang sebelah kiri ya gedungnya. Sebetulnya sih PTPG atau IKIP atau UPI ini berdiri di atas sebuah bangunan atau villa bernama Villa Isola, dimana sejarahnya nih atau ceritanya nih, Villa Isola ini merupakan villa yang dibangun oleh konglomerat Belanda bernama Beretti, dan katanya sih sejarahnya ini adalah sebagai hadiah untuk istrinya yang berulang tahun pada saat itu. Kemudian direnovasi lah ya, dibangun dan kembali menjelma menjadi Villa Isola atau diganti namanya menjadi Bumi Siliwangi, dan sekarang menjadi gedung Rektorat UPI ya. Villa Isola ini adalah bangunan bergaya arsitektur Art Deco dan arsiteknya adalah Shoemaker, berkebangsaan Belanda tentunya. Dan apalagi ya? Ya, ini masih macet ya, tuh kan macet. Biasanya sih daerah sini yang agak sedikit parah ya, karena di depan nih setelah UPI ini ada terminal Ledeng. Kita sudah bisa melalui kemacetan yang ada, dan kita terus berlanjut menuju ke destinasi kita, yaitu The Great Asia Afrika. Gimana teman-teman, mulai dari perjalanan dari rumah tadi Sakti di Cimahi, kemudian ke Pasteur, Sukajadi, dan Setiabudi ya. Dan nanti sebentar lagi teman-teman kita akan melewati yang namanya Amazing Art World. Ini adalah 3D museum terbesar ya, yang ada di Indonesia ya, atau internasional ya. Nah, ini tempatnya ya. Ini adalah Amazing Art World 3D Museum. Kalau misalnya teman-teman ingin berfoto dengan background yang tidak biasa, bisa datang ke sini ya. Ini lahannya cukup besar ya, sekitar 15.500 meter persegi ya. Dan pelukisnya juga diimpor, didatangkan langsung dari Korea Selatan, walaupun juga dibantu sih oleh beberapa pelukis Bandung ya. Dan kita terus melaju. Nah, nanti sih dari situ ya, dari Amazing Art World tadi di sebelah kanan itu ada sebuah hotel bergaya Eropa, yaitu GH Universal ya. GH Universal ini adalah sebuah hotel yang ada di Bandung, khususnya di Setiabudi atas ya, yang bergaya Eropa. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman amati ya, ketika jalan-jalan di Bandung ini banyak sekali gedung-gedung berarsitektur Art Deco ya, karena ya Bandung menjadi salah satu tempat berkumpulnya orang-orang Belanda. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan bergaya Art Deco, walaupun sih sekarang ini jumlahnya banyak sekali berkurang karena banyak yang direnovasi ya, banyak yang dipugar dan dibangun menjadi gedung-gedung yang lebih modern. Sayang sekali sih ya, karena sebetulnya kan gedung-gedung itu menjadi salah satu daya tarik juga gitu buat wisatawan untuk datang ke Bandung ya, karena gedung-gedungnya masih bergaya Eropa, masih gaya-gaya zaman Belanda dulu ya. Cuma sayang sudah banyak berubah, banyak fungsinya juga banyak berubah ya. Yang asalnya rumah gitu menjadi maybe factory outlet dan tempat-tempat usaha lainnya. Well teman-teman, kita sudah sampai nih di destinasi kita yang pertama, yaitu The Great Asia Afrika. Nanti cerita
Sakti share di video bagian kedua ya, atau di part 2-nya. Jadi stay tune. Thank you so much. Bye.